Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 28 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai tugas inspeksi laboratorium pada rumah kupu-kupu atau Mesokosmos Ekosistem yang beranggotakan Muhammad Zidan Kuniatmaja, Refrian Zaharandia, dan Sekar Nabila Putri. Berikut merupakan konten pada presentasi kami kali ini, dimulai dari introduction, lalu analisis, lalu evaluasi atau saran, dan yang terakhir ada kesimpulan. Introduction atau pendahuluan. Rumah kupu-kupu atau Mesokosmos Ekosistem merupakan sebuah laboratorium alam milik Departemen Biologi Universitas Indonesia yang terletak di belakang gedung biologi yang diperuntukkan sebagai tempat uji coba ekologi. Tujuan pada kegiatan kali ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah biorisiko, bioetika, dan keselamatan hayati dengan melakukan analisis risiko dari setiap ruangan berdasarkan kajian biorisiko dan keselamatan hayati yang ada di form inspeksi K3L. Berikut merupakan analisis dari penerapan K3L setelah melakukan inspeksi dari rumah kupu-kupu. Yang pertama adalah kebijakan dan komitmen K3L. Untuk lab ini, kebijakan K3L telah dikomunikasikan ke semua pekerja di laboratorium. Kemudian untuk perencanaan aspek K3L, di lab ini belum diterapkan program terkait K3L di laboratorium dan akan segera diterapkan. Kemudian untuk implementasi K3L laboratorium, untuk di lab ini sudah adanya manajemen yang mendukung penerapan K3L, kemudian adanya penjelasan mengenai struktur organisasi pengurus laboratorium, kemudian ada pelatihan terkait K3L secara umum, terdapat alur pelaporan ketika terjadinya kecelakaan kerja secara umum, dan juga adanya pertemuan rutin K3L secara umum oleh pengguna. Kemudian untuk pengendalian operasional, seperti lingkungan tata kerja, untuk di lab ini akses masuk di laboratorium masih terbatas. Kemudian untuk komponen selanjutnya tidak terdapat pada laboratorium. Untuk kajian perorangan, di lab ini tidak terdapat tanda larangan makan, minum, merokok, pemakaian kosmetik pribadi, dan pemakaian lensa kotak di dalam laboratorium. Untuk komponen seterusnya tidak terdapat pada laboratorium. Untuk safety shower dan eye washer tidak terdapat pada laboratorium ini, kemudian tabung gas bertekanan juga tidak terdapat pada laboratorium. Untuk kelistrikan, di lab ini kabelnya ditempatkan di daerah yang berbahaya dengan posisi yang menjuntai. Kemudian untuk sistem inventarisasi dan pelacakan alat dan bahan, sudah adanya pendataan semua bahan di lab ini secara online maupun offline. Kemudian untuk rencana pengadaan alat dan bahan, untuk di lab ini pembelian bahan lab secara terpusat sudah dilakukan, dan sudah dilakukan juga pengecekan MSDS yang diterima dari pihak vendor. Kemudian biological safety, untuk di lab ini belum ada selain aturan dasar keamanan hayati, belum adanya SOP penanganan benda tajam maupun bahan biologi, kemudian belum adanya prosedur penanganan tanaman percobaan sesuai dengan tingkat keamanan dan terdokumentasi. Kemudian belum juga ada fasilitas untuk penanganan tanaman percobaan yang berfungsi dengan baik, dan untuk komponen seterusnya belum ada pada laboratorium. Selanjutnya merupakan chemical safety, tidak terdapat pada laboratorium ini. Untuk physical safety, aliran udara di lab ini sangat bagus. Kemudian belum dilakukan pengukuran kebisingan pada lab ini. Kemudian ergonomic safety-nya tidak terdapat manual handling aids dan cara penggunaannya.
Untuk komponen seterusnya tidak terdapat pada laboratorium ini, dan kemudian radiation safety-nya tidak terdapat pada laboratorium ini. Untuk mechanical safety tidak terdapat pada laboratorium ini. Untuk alat pelindung diri, di lab ini belum ada standar pemakaian APD yang spesifik, dan belum tersedia juga APD yang sesuai dalam kondisi baik. Untuk lingkungan limbah, juga belum terdapat SOP penanganan limbah laboratorium, dan belum terdokumentasi juga. Kemudian belum tersedia tempat pembuangan limbah laboratorium, namun terdapat pembuangan limbah sementara di lantai 3. Kemudian untuk persiapan keadaan darurat, seperti sudah ada rencana tanggap darurat dan SDM khusus yang bertanggung jawab, tetapi tidak terdapat telepon darurat, tidak terdapat kotak P3K. Kemudian staf dan mahasiswa sudah mengetahui lokasi atau pemadam api secara umum, namun tidak terdapat petunjuk arah keluar dan titik kumpul. Kemudian secara umum staf dan mahasiswa di laboratorium sudah mendapat latihan dan simulasi penanggulangan keadaan darurat dan terdokumentasi. Kemudian untuk bagian pemeriksaan, secara umum seluruh insiden dilaporkan ke UPT K3L dan dilakukan audit internal implementasi K3L laboratorium. Kemudian untuk menyimpulkan, setelah dianalisis dan dijumlahkan, persentase pemenuhan SMK3L di laboratorium untuk rumah kupu-kupu sebesar 46,30%, yang mengartikan sistem manajemen K3L pada laboratorium ini dikategorikan masih rendah. Kemudian berikut merupakan beberapa dokumentasi yang didapatkan. Di lab ini terdapat jalur masuk udara yang cukup baik. Kemudian yang sebelah kanan terdapat saluran air yang cukup memadai. Sayangnya akses masuk di laboratorium ini masih terbatas dan terlihat juga kabel yang menjuntai. Berikut merupakan ringkasan K3L yang ada di rumah kupu-kupu. Untuk bagian kesimpulan, untuk kesimpulan pada tugas kali ini adalah lab alam rumah kupu-kupu atau mesokosmos ekosistem masih banyak yang perlu dibenahi berdasarkan aspek pada inspeksi K3L yang dilakukan oleh kelompok 28 agar kedepannya dapat menjadi sebuah laboratorium alam yang dapat digunakan dengan efektif dan aman untuk sivitas Departemen Biologi Universitas Indonesia. Sekian presentasi dari kami, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.